Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penentuan wilayah potensial menggunakan aplikasi penerapan menggunakan metode TOPSIS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Risa Kurnia Fitri dengan NIM 009. Kemudian ada Naswada Ramadan dengan NIM 023. Dan kemudian ada Muhammad Zakiul dengan NIM 031. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, wilayah merupakan suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususannya, di mana setiap area di mana memiliki area yang terhubung satu sama lain. Masing-masing wilayah memiliki kriterianya masing-masing. Potensi wilayah sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam wilayah tersebut. Dalam penentuan wilayah, masyarakat biasanya harus dihadapkan dengan luas tanah dengan memperkirakan luas tanah tersebut. Sehingga berdasarkan luas tanah dapat memperkirakan juga harga yang harus dibayarkan untuk wilayah tersebut. Untuk mempermudah perhitungannya, terdapat inovasi pembentukan sistem informasi yang dapat menentukan wilayah potensi dengan menggunakan metode TOPSIS, sehingga mempermudah masyarakat dalam menentukan wilayah potensi. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu metode TOPSIS? Yang kedua, bagaimana perhitungan wilayah menggunakan metode TOPSIS. Yang ketiga, mengapa sistem informasi ini dibutuhkan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan wilayah potensial dengan menggunakan perhitungan metode TOPSIS dengan beberapa kriteria wilayah, yaitu harga tanah, upah UMR, tarif pajak, suplai air, dan SDM atau sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Dengan adanya sistem informasi ini dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mencari atau menentukan wilayah yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Lanjut, ada landasan teori. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sistem yang membantu mengambil keputusan dengan melengkapi mereka dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Dalam sistem keputusan dapat beberapa metode. Salah satu metode tersebut yaitu TOPSIS atau Technique for Others Reference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau alternatif pilihan yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Solusi optimal dalam metode TOPSIS dapat dengan menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS akan meranking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu terhadap solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah dirangking kemudian dijadikan sebagai referensi sebagai mengambil keputusan untuk memiliki solusi terbaik yang diinginkan. TOPSIS telah digunakan dalam banyak aplikasi termasuk keputusan investasi keuangan, perbandingan performasi dari perusahaan, perbandingan dalam suatu industri khusus, pemilihan sistem operasi, evaluasi pelangganan, dan perancangan obat. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya, Naswada. Persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, di mana untuk metode penelitian yang kami gunakan sendiri menggunakan metode TOPSIS. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya TOPSIS merupakan bagian daripada metode sistem pendukung keputusan yang menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan dengan multikriteria, di mana proses pada metode TOPSIS ini berdasarkan dengan perhitungan terhadap nilai jarak positif dan negatif
yang ideal dari semua alternatif yang dimiliki. Terdapat beberapa tahapan untuk metode TOPSIS sendiri. Yang pertama yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berdasarkan dengan jarak dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah membentuk nilai bobot pada matriks keputusan dengan rumus sebagai berikut. Lanjut, yang ketiga adalah mencari nilai positif ideal solution dan juga negatif ideal solution. Untuk positif ideal solution dapat dirumuskan sebagai berikut, dapat dilihat. Dan selanjutnya, negatif ideal solution dapat dirumuskan sebagai berikut. Lanjut, yang nomor 4 yaitu mendapatkan nilai jarak dari setiap alternatif berdasarkan dengan nilai ideal, di mana jarak antara AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. Nah, selanjutnya jarak antara AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. Lanjut, yang terakhir adalah menghitung nilai preferensi untuk masing-masing alternatif, di mana rumus yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana nilai VI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih atau hasil yang terbaik dari metode TOPSIS yang digunakan. Selanjutnya, bab 4 merupakan hasil dan pembahasan dari pengamatan kami, di mana yang pertama adalah analisa masalah. Dalam menentukan daerah yang paling cocok untuk membuka kantor cabang baru perlu dilakukan beberapa kajian tertentu agar dapat menentukan daerah yang paling sesuai untuk membuka kantor cabang baru. Terdapat 4 daerah yang akan menjadi alternatif penyelesaian masalah, yaitu daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Untuk kriteria dalam menentukan daerah yang paling sesuai adalah sebagai berikut. Yang pertama ada harga tanah, upah UMR, tarif pajak, suplai air, dan yang terakhir ada SDM atau sumber daya manusia, di mana bobot kriteria untuk tiap kriterianya ditentukan sebagai berikut, di mana C1 bobotnya 4, C25, C33, C45, dan C5 berbobot 2. Lanjut, untuk tingkat penilaian pada tiap kriterianya dinilai dengan indikator tertentu yang dapat memvisualisasikan kriteria yang telah disebutkan ke dalam indikator penilaian. Untuk indikator penilaiannya yaitu sebagai berikut, di mana 1 sama dengan sangat buruk, 2 sama dengan buruk, 3 sama dengan cukup, 4 sama dengan baik, 5 sama dengan sangat baik. Sehingga didapatkan tabel alternatif penyelesaian sebagai berikut. Daerah A dengan harga tanah berindikator 2, UMR 2, pajak 2, suplai 4, SDM 5, dan seterusnya dapat dilihat pada gambar. Lanjut ke bagian penerapan metode TOPSIS. Yang pertama, kita harus membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berdasarkan dengan jarak dengan rumus yang telah ditentukan sebelumnya, di mana X1 sama dengan akar kuadrat 2 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 5,7446 sekian. Selanjutnya yaitu F11 sama dengan 2 sama dengan per 5,745 sama dengan 0,3482. Lanjut sebagai berikut dapat dilihat pada gambar. Lanjut. Nah, sehingga berdasarkan rumus tersebut didapatkan data normalisasi sebagai berikut, di mana daerah A harga tanah 0,3482, UMR 0,2981, pajak 0,3086, suplai air 0,4924, SDM 0,6804, dan seterusnya untuk daerah B, C, dan D dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu membentuk nilai bobot, di mana untuk nilai bobot pada matriks keputusan didapatkan tabel sebagai berikut. Boleh agak atas lagi yang nomor 2. Untuk matriks bobot didapatkan tabel sebagai berikut, di mana harga tanah 1,392, 1,4907, 0,9258, 2,4618, 1,3609, dan sebagainya dapat dilihat pada gambar. Angka-angka tersebut berdasarkan dengan rumus YIJ sama dengan WI dikali RIJ, di mana W merupakan normalisasi yang telah didapatkan dan R merupakan bobot nilai yang telah ditentukan. Lanjut. Selanjutnya adalah mendapatkan nilai jarak dari setiap alternatif berdasarkan dengan nilai ideal jarak. Jarak antara AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut.
D plus sama dengan akar ekuivalen N dalam kurung Y plus dikurangi Y IJ akar pangkat 2. Hasil dari jarak antara nilai berbobot dari tiap alternatif adalah sebagai berikut. DA plus sama dengan 2,5434, DB plus sama dengan 1,7433, DJ plus sama dengan 2,2083, DD plus sama dengan 0,8838. Selanjutnya yaitu jarak antara AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. D min sama dengan akar kuadrat ekuivalen N pangkat dalam kurung Y IJ dikurangi Y min pangkat 2. Sehingga didapatkan hasil DA min sama dengan 1,0025, DB min sama dengan 2,0919, DJ min sama dengan 1,1093, DD min 2,495. Yang terakhir adalah menghitung nilai preferensi untuk masing-masing alternatif. PI sama dengan DI plus dibagi DI min ditambah DI plus. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. P1 sama dengan 0,2867, P2 sama dengan 0,5454, P3 sama dengan 0,3344, P4 sama dengan 0,7384. Lanjut ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwasanya metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution dapat membantu dalam membuat suatu sistem yang dapat digunakan untuk menentukan daerah strategis untuk membuka cabang usaha yang baru. Dengan menentukan kriteria yang diinginkan serta bobot nilai pada kriterianya, penentuan kriteria tersebut berdasarkan dengan harga tanah, upah UMR, tarif pajak, suplai air, dan SDM yang tersedia. Hasil dari penerapan metode ini berupa sebuah solusi alternatif bahwasanya nilai P4 merupakan nilai rekomendasi yang paling tinggi atau dalam hal ini merupakan daerah D. Hal ini berarti daerah D merupakan tempat yang strategis yang disarankan oleh sistem untuk membuka cabang usaha yang baru. Saran untuk program yang dibuat dapat dikembangkan lebih lanjut dari segi tampilan dan kemudahan akses oleh user, serta dapat diimplementasikan secara luas dalam sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan umum yang terjadi dalam kehidupan. Selanjutnya, untuk implementasi dari cara kerja program akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel Afia. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izinkan saya untuk menjelaskan dari program yang telah kami buat untuk menentukan keputusan melalui metode TOPSIS. Ya, di sini terdapat berbagai menu, yaitu ada menu kriteria, menu alternatif, dan hasil TOPSIS. Di mana yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan dari data-data kriteria. Mungkin dari rekan saya, Nazwa Dafa bisa membacakan kriteria apa saja yang dibutuhkan dan juga bobot serta jenis kriterianya masuk ke benefit atau cost. Baik, terima kasih. Untuk kriteria yang pertama yaitu harga tanah. Harga tanah memiliki bobot sama dengan 4. Dan jenisnya benefit. Oke, selanjutnya yaitu upah UMR. Dengan bobot nilai sama dengan 5. Yang ketiga ada tarif pajak. Dengan bobot nilai sama dengan 3. Yang keempat ada suplai air. Dengan bobot kriteria sama dengan 5. Untuk bobotnya berapa? 5. Dan yang terakhir sumber daya manusia atau SDM.
boleh disingkat SDN, dengan bobot sama dengan 2. Baik, setelah data kriteria kita tambahkan, maka kita masuk ke menu data kriteria, dan kriteria yang telah tadi ditambahkan akan dimunculkan dalam aplikasi kami. Setelah kita memasukkan kriteria apa saja dan juga bobotnya, maka selanjutnya kita akses ke menu data alternatif untuk memasukkan alternatif apa saja yang akan kita gunakan dalam perhitungan metode Topsis ini. Untuk alternatif yang pertama mungkin bisa dibacakan dari rekan saya, Najwa Dava. Baik, untuk alternatif yang pertama yaitu daerah A. Daerah A. Dengan poin nilai yang pertama 2. Poin yang kedua sama dengan 2. Poin yang ketiga sama dengan 2. Poin yang keempat sama dengan 4. Dan yang terakhir sama dengan 5. Baik, selanjutnya Yaitu daerah alternatif B. Poin 1 sama dengan 4. Poin 2 sama dengan 4. Poin 3 sama dengan 3. Poin 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir sama dengan 2. Selanjutnya daerah C. Poin 1 sama dengan 2. Poin 3 sama dengan 3. Poin 3 sama dengan 2. Poin 4 sama dengan 4. Poin 5 sama dengan 4. Yang terakhir yaitu daerah D. Poin 1 sama dengan 3. Poin 2 sama dengan 4. Poin 3 sama dengan 5. Poin 4 sama dengan 5. Poin 5 sama dengan 3. Cukup sekian alternatif. Terima kasih. baik, setelah semua data alternatif dimasukkan, kita akses lagi pada menu data alternatif dan semua data akan ditampilkan dalam aplikasi kami. Setelah itu, untuk mengetahui dari hasil Topsisnya, bisa langsung diakses pada menu-menu yang berada pada bagian hasil Topsis. Pada submenu matriks normalisasi, kita akan ditampilkan dari matriks normalisasi yang telah dilakukan perhitungan pada program kami yang secara otomatis akan menampilkan daerah A dengan C1-nya 0,348, C2-nya 0,298, C3-nya 0,309, C4-nya 0,493, dan C5-nya adalah 0,68, dan seterusnya. Setelah dari matriks normalisasi, maka data-data dari matriks normalisasi ini akan digunakan untuk menghitung normalisasi terbobot, yang akan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada daerah A dengan C1-nya 1392, ya, lalu C2 1,49, C3-nya 0,927, dan seterusnya. Nah, dari normalisasi terbobot ini, maka akan digunakan perhitungan lagi untuk mendapatkan solusi dari ideal, yaitu solusi dari max Y positifnya dengan C1-nya 2,788, 2,98, 2,361, 3,08, dan juga C5-nya 1,36, dan juga min Y negatifnya 1,392, 1,49, 0,927, 1,845, 0,544 untuk C5-nya. Dan setelah mendapatkan solusi ideal tadi, kita bisa menentukan jarak solusi ideal, yaitu pada alternatif daerah A dengan D plusnya 2,545 dan D minnya 1,025 sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan rumus pada
program tersebut yang dengan rumus yang sudah disampaikan pada laporan kami tadi. Nah, setelah dari jarak solusi ideal yang sudah didapatkan ini, maka akan bisa didapatkan nilai preferensi untuk masing-masing daerahnya. Yaitu untuk daerah A memiliki nilai preferensi 0,287, daerah B 0,545, daerah C 0,335, dan daerah D 0,739. Sekian dari demo program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.